Panitia Trust meminta saya untuk sharing pengalaman dari aspek dunia kerja. Jadi tadi sudah dipaparkan, saya merasa ini adalah kesempatan yang baik dan ini adalah satu input yang sangat baik ya, karena kalian mendapatkan 4 pembicara yang semuanya bisa memberikan input-input bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, khususnya di masa pandemik dan semuanya berlangsung secara online. Saya sendiri merasa iri karena waktu masa muda saya tidak memiliki pengalaman seperti ini. Jadi mohon kalau ini bisa membantu kalian untuk seminar-seminar berikutnya, tolong bisa promosikan trust kepada teman-teman kalian semua jika ini bermanfaat buat kalian semua. Tadi sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa. Tentunya tujuan akhir dari kita kuliah tidak hanya kita mendapatkan nilai atau secara kemampuan akademik kita bisa lebih baik daripada orang yang tidak kuliah, tetapi siang hari ini saya ingin men-sharingkan saya dari sisi pengusaha atau dunia kerja ya, bagaimana men-sharingkan dan sehingga kalian sebagai mahasiswa baru kalian bisa mempersiapkan diri 3 tahun, 4 tahun ke depan ini sebelum masuk dunia kerja apa saja yang harus dipersiapkan. Slide next. Banyak kita bisa lihat dari artikel-artikel khususnya dari Google, cara mudah dapat IP ini semuanya kita bisa pelajarin. Kemudian next. Tetapi fakta membuktikan bahwa IPK yang bagus tidak tentu kita langsung serta-merta bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. IPK yang bagus, kalian bisa lulus cum laude, belum berarti kalian bisa sukses dalam dunia kerja. Karena dunia kerja itu satu hal yang berbeda. Tetapi saya tadi bersyukur Pak Freddy juga sudah men-sharingkan bahwa dunia kampus sebenarnya adalah satu pelatihan, training sebelum kita masuk ke dunia kerja. Bagaimana kalian menghadapi dosen, seperti itu pula kalian akan menghadapi bos kalian, atasan kalian, ataupun rekan-rekan kerja kalian. Next. Apakah IPK saja cukup? Ternyata survei membuktikan tidak cukup, adik-adik. Tapi bukan berarti kalian kemudian malas belajar nggak dapat IPK. Justru kalau IPK jelek, orang lihat CV kalian, dilihat aja nggak begitu, langsung dimasukkan ke tempat sampah. Karena satu perusahaan yang bagus, khususnya perusahaan-perusahaan ternama atau perusahaan-perusahaan LQ45, umumnya mereka memiliki requirement yang cukup tinggi. Harus lulus dari perguruan tinggi negeri terkenal atau perguruan tinggi swasta terkenal, IPK minimal 3, 3,25, 3,5, dan kompetisi di dunia kerja saat ini very very tough. Tapi apakah IPK saja cukup sebagai main driver atau sebagai salah satu faktor yang bisa mensukseskan kalian di dalam dunia kerja? Ternyata enggak. Saya bisa sharingkan, ternyata perlu ada skill, perlu ada pengalaman. Skill itu bisa mencakup soft skill, yaitu kemampuan kalian untuk adaptasi dengan situasi, skill untuk leadership, skill untuk manage orang. Ini adalah banyak hal yang perlu dipelajari. Skill untuk memberikan semangat kepada rekan kerja, tapi juga skill utama. Kalau kalian programmer ya skill kalian tuh harus di atas rata-rata sehingga kalian bisa mendapatkan peluang yang lebih baik. Selain skill, yaitu diwakili oleh intelijensia quotient atau IQ, ternyata dalam dunia kerja itu juga perlu emotional quotient. Kalau kalian dimaki-maki atau dibentak oleh bos Anda, kalian bentak balik, ya siap-siap kalian akan dapat surat PHK esok harinya. Ini adalah bagaimana kita memanage emotional quotient kita. Kalau kalian adalah skill bagus, kalian juga sangat pandai sekali untuk memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi nggak ada spiritual quotient, kejujuran, akhlak yang tinggi, moral, etik dalam dunia kerja, maka lambat laun kalian juga akan tersisih dan reputasi Anda akan tidak baik karena dunia kerja itu sempit. Kalau Anda di bidang programming, ya orang-orang itu aja akan tahu seluk-beluk kalian. Jadi reputasi sangat penting sekali. Yang terakhir adalah uh, adversary quotient, yaitu tahan banting, tidak pernah give up. Ini adalah satu hal yang faktor yang juga yang sangat penting. Next. Intinya adalah poin yang saya mau sampaikan adalah Alkitab mengatakan di kitab Kejadian 1:26 bahwa Allah itu menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan diri
Allah yang menciptakan. Nah, adik-adik sekalian ya, kalau kalian bayangkan Allah yang menciptakan kita, kita ini manusia semut aja nggak bisa terukur ya. Kalian kalau pernah lihat perbandingan bumi dengan alam semesta, dengan tata surya, bumi itu cuma satu butir pasir ya di pandangan Tuhan. Kalian bisa lihat bahwa Tuhan itu yang pencipta alam semesta itu Allah yang Tuhan yang besar. Jadi kalian harus yakin bahwa setiap mahasiswa yang hadir pada siang hari ini punya kemampuan, tetapi kemampuannya ini harus direnggangkan, harus di-stretch. Survei membuktikan bahwa Albert Einstein seumur hidupnya hanya menggunakan kira-kira cuma 20% dari kemampuan brain-nya. Apalagi kita. Satu kumbang itu kalau dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dia punya GPS system. Satu kumbang yang kecil itu cuman punya 7 juta sel otak. Manusia setelah dihitung-hitung itu ada 1 triliun sel otak. Bayangkan kemampuan manusia itu sangat tinggi sekali. Tapi masalahnya adalah ada hidden power, kemampuan diri kita itu yang terpendam, tidak pernah tergali keluar. Saya ambil contoh kalau misalnya ada anjing gila ya, tiba-tiba mau gigit kalian. Anjing gila ini buas dan penuh dengan racun ya, atau mungkin ada toksit begitu ya. Kalau kalian kena gigit ini, kena penyakit rabies begitu ya. Kalau ada anjing gila di belakang kalian, pas lari, kalau ada tembok 1,5 meter tanpa anjing gila, itu sulit kita bisa lompat. Tapi begitu ada anjing gila di belakang kita, maka anjing gila itu akan membuat kita itu punya kemampuan lebih. Jadi poin di sini adalah setiap mahasiswa, tadi Pak Freddy bilang tentang talenta dan kemauan. Kalau kemauannya besar, talenta itu kalian harus terus kembangkan. Kemauan juga harus terus dikembangkan. Sehingga kalian menjadi full potensial dari diri kalian semua. Saya terus terang background saya nggak pernah kuliah di luar negeri. Saya S1 di Petra Surabaya, teknik sipil, S2 di UI, ngambil MM, Magister Management. Tapi saat ini saya mengelola usaha, saya bertemu dengan partner-partner yang dari luar negeri. Saya bertemu partner dari Paris, bertemu partner dari UK, Milan. Tapi saya nggak ada masalah. Karena waktu saya muda, saya karet ini terus di stretch ya, terus direnggangkan ya, supaya punya kemampuan kapasitas yang besar. Nah, saya ingin ya adik-adik sekalian di sini ya, jangan anggap remeh diri kalian. Ah, kemampuan saya ya cuman begini-begini aja. Kalian harus punya kemampuan untuk men-stretch kemampuan kalian. Nah, tadi sudah banyak dibicarakan oleh pembicara sebelumnya bahwa manusia itu perlu ada goal, perlu ada visi. Kalian mau pergi kemana sih? Long term goal kalian apa? Short term goal kalian apa? Semester ini kalian mau dapat nilai berapa? Nah, kalau sudah ada goal, maka kalian akan ada rencana kerja. Kalau sudah ada rencana kerja, ada action plan, ada timetable, kapan harus dicapai. Kalau kalian mau pelajaran ini nilainya A, harus dihitung ya. Berapa jam kalian harus spend supaya nilainya A. Berapa buku yang harus diselesaikan, berapa textbook, berapa research yang harus diselesaikan supaya nilainya A. Kalau enggak, ini cuma dream, tapi enggak bisa direalisasikan. Itu cuma mimpian kosong. Perlu ada action, perlu ada eksekusi, perlu ada timetable, perlu ada limit waktu. Karena itu saya harapkan nih, setiap dari kalian tuh punya dream, punya visi. Apa sih, mau ke arah mana? Goal apa yang kalian mau capai? Saya ambil contoh ya, seorang profesional muda ketika belum bertemu kita, dia adalah mahasiswa yang setelah lulus dari perguruan tinggi yang terkenal, kemudian dia menjabat satu anak perusahaan di Astra Auto Part. Dia enjoy life aja. Mana tujuan kamu apa? Saya mau ikut arus aja. Jadi tiap hari cuma relax, tidak ada tujuan, tiap hari enjoy, ya setiap 1 tahun, 2 tahun, jabatannya cuma di level staff aja. Suatu hari bertemu dengan kita share bahwa seorang profesional muda perlu ada tujuan. Siapa sih idola kamu? Idola saya adalah CEO Astra Group, Pak TP Rahmat. Kalau Anda punya idola demikian, kalian harus stretch. Umur berapa kalian mau jadi CEO? Oh, saya usia CEO umur 50 tahun. Berarti misalnya Anda jadi CEO-nya Astra Group. Umur 45 harus menjadi CEO anak usaha Astra Group. Umur 40 harus menjadi co atau GM, General Manager dari anak perusahaan Astra Group. Umur 35 harus menjadi manager. Umur 30 harus jadi supervisi daripada Astra Group. Nah, kalau sudah ada goal,
kalian bisa ada planning bagaimana mencapai goal itu. Apa sih karakteristik atau persyaratan menjadi manajer? Buku-buku apa? Training-training apa yang saya harus ikuti supaya saya bisa naik kelas? Supaya saya bisa naik karir. Next. Saya ambil kesimpulan bahwa seorang profesional atau mahasiswa yang kelak bisa menjadi sukses itu punya potensi mengembangkan seluruh dari dirinya. Yang pertama tadi mind itu adalah IQ, kemampuan akademik dan segala macam. Tetapi kalau dunia kerja, kalian kerja tapi nggak ada hati, kalian akan gagal. Hati, heart itu timbul satu passion. Kalian senang dunia yang kalian geluti. Kalian ada satu api di dalam. Ini adalah passion. Tapi kalau kalian nggak ada disiplin, bangun pagi telat, nggak ada self disiplin, ya kalian nggak akan pernah kemana-mana. Impian itu cuma tinggal impian kosong. Kalau ada body, harus ada disiplin. Tadi spirit saya udah jelaskan mengenai etik kerja, akhlak, kita harus menjadi orang yang beribadah. Jadi ini adalah satu gambaran yang lengkap. Bagaimana seseorang bisa menjadi seseorang yang bisa sukses di masa depan, menggali seluruh potensi yang ada. Saya bersyukur Trust di bawah Yayasan Bejana Mulia memiliki visi yang mulia bahwa ada latihan karakter, kemudian adalah kampus one on one yang memberikan online kursus ya. Nah, yang berikutnya next, apa saja yang selain tadi yang saya sudah jelaskan, kalian jangan gampang puas diri. Manusia itu seperti satu bejana ya. Satu bejana itu perlu diisi sesuatu yang produktif. Kalau tiap hari cuma diisi oleh sosial media, berita-berita yang nggak ada gunanya, itu cuma diisi oleh sampah. Tapi kalau kalian explore sesuatu ilmu, sesuatu idea, explore itu tidak hanya kalian hobi membaca, kalian juga research, surfing, discussing. Ini adalah meningkatkan kemampuan dari diri Anda, wawasan bisa luas. Terus next, nggak hanya cukup kalian itu punya kemampuan diri sendiri, tetapi kalau di dalam dunia kerja, next, kalau tidak bisa agile atau bisa bermitra dengan yang lain, kalian cuma hidup mandiri sendiri, ini sulit. Seseorang yang sukses itu adalah seseorang yang melatih teamwork. Karena itu saya sarankan ya kalian sejak mahasiswa itu berlatih ya, teamwork yang baik. Teamwork yang baik ini adalah waktu kalian ada grouping, ada ada project-project secara grup di kalian punya mata kuliah, pakai kesempatan ini bagaimana kalian tampil sebagai leader, bagaimana kalian bisa kontribusi dalam satu tim, work as one team ya. Ini adalah satu pola yang sangat baik sekali. Next, usahakan di dalam perjalanan hidup Anda harus ada mentor ya. Lee Ka-shing mengatakan kalian harus punya kesempatan ya, balance for a people more important, smarter, more experienced than you ya, supaya kalian bisa punya progress, punya kemajuan. Kalau kalian kumpulnya sama orang-orang yang failure, kalian juga akan menjadi orang-orang yang fail. Tapi kalau kalian kumpulnya dengan orang-orang yang sukses, positive thinking, kalian juga akan menjadi orang-orang yang sukses. Saya bersyukur di dalam dunia kerja saya ini, saya punya atasan-atasan, mentor-mentor yang mendidik saya, sehingga saya punya kemampuan untuk menggali seluruh potensi saya yang ada. Next. Ini adalah Jack Ma ya. Kita harus menjadi orang yang adversary quotient. Jangan gampang give up. Orang muda sekarang ini sulit sekali ya menderita, maunya di comfort zone. Jack Ma mengatakan bahwa no matter how smart you are, you will encounter mistakes. You learn from mistake. Jadi sehingga kita bisa menjadi orang yang tahan malang. Adversary quotient. Next, terakhir. Poinnya ada di sini adalah di masa pandemik ini kalian gunakan waktu dengan baik. Jangan habiskan waktu untuk sesuatu yang kurang berguna. Sosial media, game online, ini adalah put waste garbage di dalam otak kita yang tidak ada gunanya di dalam masa depan kita. Kalau untuk entertainment oke, cuman few minutes. Tapi pakailah kemampuan kalian tuh skill dikembangkan ya. Jujur bicara saya di masa pandemik ini kerjaan kita mulai berangsur-angsur berkurang karena banyak perusahaan mengalami kesulitan di masa-masa pandemik ini. Saya
bukan relax, saya justru jadwal saya makin ketat nih. Karena apa? Satu minggu itu saya spend kira-kira 2 hours untuk belajar. Saya kursus Mandarin online dengan guru dari Beijing. Saya juga ngambil kursus bahasa Inggris dengan Wall Street Inggris yang saya saat ini dalam kapasitas sebagai CEO dari EduFund. EduFund itu adalah satu aplikasi untuk pinjaman online untuk mahasiswa maupun student yang mau mengambil kursus-kursus untuk meningkatkan skill. Jadi saya sangat terhormat bisa diundang sebagai pembicara pada siang hari ini. Saya berharap adik-adik muda ini boleh menjadi orang-orang yang bisa merubah nasib banyak orang. Satu, Nadiem Makarim mendirikan Gojek bisa mengubah nasib jutaan orang. Saya harapkan dari kalian, mungkin saya nggak bisa berharap banyak, ada 700 orang di sini, mungkin dari satu komputer ada 2 orang, 3 orang, mungkin kira-kira ada 1.000 orang di sini. Cukup ada 10 model-model seperti Nadiem, maka Indonesia menjadi negara yang berubah. Nadiem Makarim mengatakan penguasaan bahasa Inggris, coding, psikologi adalah mandatory course di SMA. Saya kasih gambaran waktu saya penuh keterbatasan ini, saya terus terang selama hidup ya, saya nggak pernah ambil kursus karena saya nggak ada waktu untuk ambil kursus. Pekerjaan saya super sibuk ya, tetapi di masa pandemi ini saya ambil kursus Wall Street English